Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah. Dan selama 4 hari saya keliling untuk Imlek dan sangat-sangat luar biasa capeknya. Dan mungkin ada beberapa rumah yang belum bisa saya kunjungi karena saya ngatur waktunya dari pagi sampai sore ya. Dan saya rasa saya tidak mampu untuk hal itu. Dan ada beberapa rumah yang memang kosong dan saya tidak bisa kembali lagi karena saya atur jadwal lagi dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, Imlek kita diberkati Tuhan luar biasa. Dan saya percaya hari ini pun kita juga diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini saya memberikan satu renungan, masih ada harapan. Renungan tema ini saya dapat waktu tadi pagi, saya lagi tidur. Saya bermimpi Bapak Ibu, mimpinya saya ingat seseorang yang waktu itu sedang sakit keras. Akhirnya sakitnya membawa dia dalam keadaan koma, dan dalam keadaan koma dia meninggal. Komanya 2 tahun Pak, tidak main-main. Dalam keadaan koma 2 tahun dan dia meninggal. Saya ingat seseorang ini, dan dalam mimpi saya bilang sama istrinya, masih ada harapan, tenang saja. Seakan-akan orang itu hidup kembali dalam mimpi saya. Dan Tuhan taruh satu perkataan dalam hati saya, masih ada harapan. Itu banyak orang yang sudah kehilangan harapan, banyak orang sudah kehilangan pegangan dalam hidup dia, sehingga orang itu merasa tidak mampu menjalani hidup ini. Ada satu kisah dalam Alkitab, Markus pasal 5 ayat 25 dan seterusnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sudah tidak ada harapan. Okay? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan dari belakang menjamah jubahnya. Perhatikan, dia sudah mendengar berita-berita. Mendengar itu dari telinga. Oke? Dari telinga akhirnya dicerna lewat pikiran dia. Ketika dicerna lewat pikiran dia renungkan kalau Yesus sanggup menyembuhkan orang buta, Yesus sanggup membangkitkan orang mati, Yesus sanggup mentahirkan orang kusta, apalagi saya. Ketika mendengar berita itu masuk di hatinya, maka dia mulai ngambil satu keputusan, aku akan jumpai dia, aku akan ketemu Yesus. Nah, makanya ketika ketemu Yesus, dalam kitab Matius dikatakan dalam hatinya. Di sini dikatakan sebab katanya, tapi dalam kitab lain dikatakan dalam hatinya berkata. Masih dalam hati saja orang Tuhan tahu iman seseorang. Masih dalam hati saja Tuhan tahu seseorang itu seperti apa kondisinya. Makanya Bapak Ibu, Tuhan mengerti isi hatimu, Tuhan mengerti jalan pikiranmu. Tapi yang Tuhan inginkan, engkau ada niat, ada gerakan, ada sesuatu, kamu harus mencari Tuhan. Ketika niatmu mencari Tuhan, Tuhan hargai itu, iman sekecil itu. Ini perempuan itu ada niat, aku ketemu Yesus. Ketika ketemu Yesus, hatinya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa dia begitu yakin? Dia orang tidak punya pengharapan. Ini jalan satu-satunya paling akhir. Ini satu-satunya jalan keluar saya paling terakhir. Makanya dia penuh keyakinan. Karena apa? Sebelumnya mendengar berita-berita. Otaknya, pikirannya dipenuhi berita tentang Yesus.
Maka reaksi hatinya dia cari Yesus. Perhatikan ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perhatikan. Seketika. Perhatikan, seketika itu juga berhenti pendarahannya. Kenapa kok cepat terjadi? Tuhan, kuasa Tuhan digerakkan hanya dengan iman, Pak. Iman percayamu dan kerinduanmu dan kehausanmu dengan Tuhan itu menggerakkan kuasa Allah. Pengharapan pun yang sudah nggak ada lagi. Kalau engkau rindu ketemu Yesus, Yesus pasti tolong kita. Orang nggak punya harapan sama sekali, udah hopeless sama sekali. Ketika ada niat, ada kerinduan, maka Tuhan menghargai satu kerinduan itu. Ayat 30. Dan pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya itu. Banyak orang deketin Yesus, jamah jubahnya, sentuh badannya, tapi kok nggak terjadi apa-apa dari orang-orang sekitar itu. Kok hanya satu perempuan ini? Karena apa? Perempuan ini mempercayai sepenuhnya bahwa Yesus sanggup melakukan buat saya. Ini harapan terakhir saya pasti mengalaminya, saya pasti sembuh. Kerinduanmu menggerakkan kuasa Allah. Makanya orang yang datang ke gereja harus dengan iman. Agamamu tidak membuat engkau mengalami perubahan. Agamamu, statusmu Kristen tidak membuat engkau maju di dalam iman. Tapi kerinduan hatimu, kehausanmu dengan Tuhan, itu yang menggerakkan kuasa Tuhan, mengubah hidupmu, mengubah karaktermu. Banyak orang ke gereja hanya sekedar ke gereja. Banyak orang ke gereja, yang penting aku ke gereja selesai. Tapi tanpa ada satu kehausan, tanpa ada satu kerinduan, makanya harapannya datang ke gereja pulang juga tetap sama. No. Kenapa hanya satu orang? Karena orang itu punya harapan. Harapan yang penuh kepastian dalam hidup dia. Pasti aku mengalami perubahan. Pasti aku mengalami mujizat. Perhatikan ayat 33. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pak, yang dibutuhkan pengharapan. Kita akan belajar pengharapan itu seperti apa. Maunya Tuhan itu seperti apa dan bagaimana dalam hidup kita. Jangan sampai kita bertahun-tahun ke gereja, iman kita bukannya malah baik, iman kita malah hancur. Kita hanya sekedar datang ke gereja, sehingga orang yang sekedar datang ke gereja tidak ada perubahan dalam hidup dia. Nasibnya tetap seperti itu, hidupnya tetap seperti itu, karakternya tetap seperti itu. Karena apa? Tidak ada satu namanya kerinduan. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 13. Apakah isinya itu? 1 Petrus 1 ayat 13. Kita baca 2, 3. Sebab siapkanlah akal budimu. Stop dulu. Akal budi itu apa? Pikiran, perasaan, kemauan, Pak. Itu bicara jiwa. Siapkanlah pikiranmu. Siapkanlah kemauanmu. Itu. Siapkanlah perasaanmu. Perempuan ini mempersiapkan perasaannya, kemauannya. Diisi apa perasaannya? Diisi berita tentang Yesus, diisi tentang firman Tuhan. Kenapa banyak orang di gereja tidak bisa bertumbuh? Karena apa? Pikiran perasaannya tidak diisi firman. Yang diisi apa? Apa yang kurasa yang tidak enak, yang tidak nyaman. Apa yang kurasa yang menyudutkan hati saya, yang membuat saya terpuruk. Selalu yang jelek, selalu yang jelek. Yang Tuhan inginkan, siapkanlah pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu dengan apa? Firman Allah.
Isilah dengan firman Allah. Terus perhatikan, waspadalah, kita baca 2-3. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Perhatikan, seluruhnya, sepenuhnya. Kalau engkau setengah-setengah ikut Tuhan Yesus, nggak dapat apa-apa. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus setengah-setengah, nggak dapat apa-apa. Tapi seluruhnya, sepenuhnya, engkau akan mengalami sesuatu dari Tuhan. Ikutlah Yesus sepenuhnya. Maka pengharapanmu yang sudah hilang akan Tuhan pulihkan kembali. Makanya Tuhan katakan, waspadalah. Kenapa waspada? Karena banyak orang meletakkan pengharapannya kepada Tuhan setengah, Pak. Setengah percaya, setengah enggak. Setengah percaya, setengah enggak. Kenapa? Itu sangat bahaya. Kenapa disebut waspada? Bahayanya apa? Setan akan ambil alih kondisimu. Setan akan injek kondisimu. Setan akan menguasai alam pikiranmu. Ketika alam pikiranmu dikuasai setan, yang ada depresi dan stres. Yang ada engkau menyalahkan diri sendiri. Yang ada engkau tidak bisa bangkit lagi. Yang ada engkau merasa saya sendiri. Yang ada engkau merasa Tuhan tinggalkan saya. Isilah pikiranmu. Ini Bapak Ibu yang paling penting. Ada dua jenis pengharapan. Yang pertama, pengharapan kepada manusia. Pengharapan kepada manusia pasti sangat tidak pasti dan sangat mengecewakan. Mari kita lihat Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayat 22. Mari kita lihat Yesaya 2 ayat 22. Kita baca 2-3. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan berharap dengan saudaramu yang kaya. Jangan berharap dengan keuanganmu. Jangan berharap dengan hartamu. Jangan berharap dengan keluargamu yang punya duit. Engkau akan dikecewakan. Berapa banyak kita berharap dengan keluarga, tapi kita mengalami kekecewaan. Berharap dengan manusia, kelihatannya menjanjikan, kelihatannya memenuhi kebutuhan kita, tapi ujungnya mengecewakan, Pak. Ada 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Silakan kita baca 2-3. Peringatlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti terus, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan berharap dengan uangmu. Uangmu tidak bisa membeli nyawa. Memang segala sesuatu perlu duit. Keselamatan tidak perlu duit, Pak. Siapa yang bisa nyambung nyawa orang? Tidak ada. Kecuali Yesus sendiri. Jangan berharap dengan apa yang kau punyain. Hatimu jangan ada dalam kekayaanmu. Dan kau akan kecewa dengan kekayaanmu. Berharaplah kepada yang tidak kelihatan. Namanya Kristus dan firman-Nya. Memang ikut Tuhan tidak nyaman. Kata siapa ikut Tuhan nyaman? Ikut Tuhan selalu akan mengalami didikan. Akan mengalami proses. Kelihatannya sulit, tetapi ujungnya penuh kepastian. Kedua, berharap kepada Tuhan Yesus. Kelihatannya sulit, tapi ujungnya penuh kepastian. Katakan sama saya, berharap dengan Tuhan Yesus. Kelihatan sulit, tapi ujungnya penuh kepastian. Amin. Katakan kanan kiri, jangan berharap dengan saudaramu yang kaya. Amin. Jangan berharap dengan gajimu. Jangan berharap dengan apa yang kau punya. Kecewa Pak kita, Pak. Kita berharap Imlek saya dapat angpau banyak, ujung-ujungnya nggak ada. Kecewa nggak? Sudah ngitung-ngitung, ini kasih segini, ini kasih ini, Asuk ini kasih segini, kakak saya kasih segini, ujung-ujungnya jong. Kecewa.
Betapa senangnya anak-anak. Dia datang ke rumah orang, mengharapkan namanya angpau. Dan saya cukup berterima kasih. Jemaat-jemaat memberikan angpau kepada anak-anak, siapapun itu. Dan aku tahu Pak, Tuhan tidak akan pernah memintangi saudara. Kenapa? Maaf bicara, orang-orang yang memberi pasti diberi oleh Tuhan. Makanya jangan pelit jadi orang. Saya belajar dari orang Chinese. Orang Chinese itu hari Imlek bagi-bagi rezeki, kasih angpau. Dan tidak heran orang-orang Tionghoa semakin diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Dia memberi. Walaupun pemberiannya itu semampu dia, tidak masalah. Yang penting hatinya ingin berbagi rezeki. Ketika berbagi rezeki, Tuhan katakan, kamu beri, maka aku juga beri sama kamu. Orang yang menabur akan menuai. Tahun depan makanya kasih angpau banyak-banyak ya. Tuh. Karena apa? Hukum tabur tuai jalan loh Pak. Itu. Berharap kepada Tuhan. Coba kita lihat Ratapan pasal 3 ayat 25. Kita baca 23. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Pikiran, perasaanmu mencari dia. Isi pikiran perasaanmu tentang dia. Kalau pikiran perasaanmu engkau isi dengan keadaanmu yang menyedihkan, keadaanmu yang gak ada harapan, engkau akan semakin kecewa dengan Tuhan. Engkau akan semakin jauh dengan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Perempuan pendarahan mendapat kebaikan dari Tuhan. Karena apa? Jiwanya diisi oleh berita-berita tentang Yesus. Jiwanya diisi tentang cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Hendaklah hidup kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kemauan kita diisi oleh firman Allah. Jangan diisi apa kata orang yang negatif. Jangan diisi apa kata omongan orang yang tidak membangun dirimu. Banyak orang Kristen pikirannya diisi oleh kata-kata yang tidak membangun. Banyak istri-istri diisi perkataan-perkataan yang tidak membangun suaminya. Banyak suami-suami yang diisi perkataan yang tidak membangun istrinya. Sehingga apa yang terjadi? Harapan yang gak ada semakin hancur, semakin hancur. Kenapa doa tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa? Pikiran, perasaan, dan kehendakmu diisi oleh apa kata orang, diisi oleh situasi keadaanmu, diisi oleh apa yang kau alami. Isilah firman. Makanya firman kita harus dengar setiap hari. Banyak orang ngerti firman tapi gak ada di hati dia. Sehingga yang ada jadi ahli Taurat, orang Farisi, merasa dirinya Kristen tapi tidak mengenal firman. Pelajaran pertama yang harus kita pelajari, pengharapan dengan Tuhan pasti tidak mengecewakan. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 25. Roma 8 ayat 25. Kita baca 23. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan yang tidak kita lihat, mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tekun Pak. Kita berdoa hari ini belum dijawab, tekun mencari dia. Kalau tekun mencari dia, Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya. Tekun itu artinya melakukan terus-menerus, mempercayai terus-menerus walaupun keadaannya sepertinya nggak ada perubahan. Kalau engkau berdoa buat suami, buat anakmu, engkau berdoa hari ini sepertinya belum ada perubahan, terus berdoa, terus berharap, karena pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Berdoa terus, jangan menyerah. Kenapa? Alkitab berkata, kalau orang berdoa, doa orang benar besar kuasanya. Artinya besar kuasanya kalau dilakukan dengan tekun. Dalam terjemahan, kalau engkau didorong oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana orang didorong oleh kuasa Roh Kudus? Kalau hatinya tekun, jiwanya diisi firman, maka orang itu begitu percaya sekali apa yang didoakan pasti terjadi. Banyak kita menyerah Pak. Aduh kok belum ada jawaban.
Kok belum ada perubahan? Tuhan katakan, bertekun. Terus bertekun. Engkau harus melihat yang tidak kelihatan. Engkau melihat yang tidak kelihatan, syaratnya bertekun. Bertekun. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ini Bapak Ibu. Kalau kita gampang menyerah Pak, habis. Karena Pak, engkau harus tahu pasti pengharapan dengan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan orang yang berharap dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kalau engkau berharap dengan manusia, dikecewakan. Tapi kalau orang berharap kepada Tuhan, engkau tidak pernah dikecewakan. Makanya engkau harus percaya. Rohmu, jiwamu harus mencari Dia dengan tekun. Hari ini belum ada perubahan. Saya berdoa buat orang tua saya. Bapak saya, 25 tahun saya berdoa buat bapak saya. Supaya dia bertobat. Dan setan selalu ngomong di otak saya begini. Percuma kau berdoa. Percuma kau baptis orang. Percuma kamu doain orang. Percuma kau doain supaya mereka sembuh, mereka terlepas dari kuasa setan. Percuma. Bapak mau jadi dukun. Nggak ada bertobat kok. Pasiennya tambah banyak kok. Setan selalu menuduh dalam hati saya, dalam pikiran saya. Tapi saya berkata, saya tidak mau. Pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya. 25 tahun kemudian, papa saya meninggal di dalam Tuhan, Pak. Mama saya terima Yesus dan dibaptis. Itu 26 tahun, 25 tahun. Begitu waktu yang panjang, melelahkan. Tapi saya bertekun, 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 dan bertekun terus. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Apakah isinya itu? Kita baca 2-3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam. Amin. Ini janji Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan. Sumber pengharapanmu hanya pada Tuhan, bukan pada manusia. Kalau berharap engkau dengan pekerjaanmu, satu kali engkau resign, habislah. Berharaplah pada Tuhan yang sudah mempercayakan dirimu dalam pekerjaanmu itu. Jangan berharap kepada siapapun. Engkau bakal kecewa, Pak. Sangat kecewa. Tuhan katakan, sumber pengharapan. Allah sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita. Dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya apa? Oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapanmu akan semakin naik. Semakin kuat. Semakin kuat. Dan semakin kuat. Kalau engkau mencari Tuhan. Sungguh dengan Tuhan. Mungkin kelihatannya hari ini, aduh gak ada apa-apa. Aku udah berdoa 1 tahun, kok gak ada perubahan. Terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, Tuhan katakan apa? Damai sejahtera, sukacita ada dalam imanmu. Amin. Lihat kanan kiri, katakan jangan menyerah. Apa menyerah bahasa keknya apa menyerah? Apa Pak bahasa keknya menyerah? Nggak tahu. Oh, Bu Ami ahlinya. Wopongci. Wopongci. Bukan Wong Pehung, bukan. Wopongci. Saya harus belajar bahasa-bahasa begini. Wah, lain lagi tuh, nggak tahu saya. Itu bahasa Mandarin tuh. Nah, oke, baik. Mari kita lihat Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Mari kita lihat apakah isinya tuh. Ayat 5 kita baca 2-3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh. Pak, kalau orang berharap pada manusia, berharap pada kekuatannya, kepandaiannya sendiri, kepintaran sendiri, pasti orang itu jauh hubungannya dengan Tuhan. Percaya atau tidak? Ini Alkitab katakan, kalau orang itu selalu berharap dengan orang, hatinya pasti jauh dengan Tuhan. Imannya pasti lemah dengan Tuhan. Terus ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Merana, miskin, semakin merana, semakin menderita. Itu gambarannya, Pak. Terus ayat 7 dan 8. Mari kita lihat. 2-3.
Diberkatilah orang yang menaruh harapannya. Hatimu, engkau taruh harapanmu kepada Tuhan. Tuhan katakan, diberkatilah kamu. Saudara punya ingin berkat dan kehidupan, taruh harapanmu dengan Tuhan. Jangan taruh harapanmu dengan uangmu. Jangan taruh harapanmu dengan keluargamu. Jangan titipkan anakmu. Aku titip ya anak saya kepada kamu ya. Saya berharap anak saya baik. Jangan Pak. Harapkanlah kepada Tuhan yang dia akan bisa buka jalan. Harapanlah kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang dia bisa mengubah dari tidak ada menjadi ada. Jangan berharap dengan orang. Engkau kecewa. Jangan berharap dengan kemampuanmu sendiri, kepandaianmu sendiri. Kecewa ujungnya Pak. Tuhan katakan terkutuk. Kalau orang terkutuk, tidak ada apa-apa. Engkau tinggal di padang angus. Tidak ada tempat penduduk. Sepi, kesepian Pak. Sudah kesepian, kecewa berat. Terus ayat 8. Apa itu ayat 8? 2-3 baca. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tahun baru kalau kita ingin berkat dan kehidupan, taruh harapanmu kepada Dia. Maka Dia akan memelihara imanmu lewat apa? Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kalau engkau menaruh harapanmu kepada saudaramu yang kaya, yang punya pangkat, yang punya kedudukan, yang uangnya lebih banyak daripada dirimu, engkau akan kecewa. Sangat kecewa. Mimpimu pasti tidak jadi kenyataan. Mari kita lihat bagian kedua. Musuh pengharapan yang pertama itu apa? Musuh pengharapan. Kita baca 2-3. Keadaan yang tidak menyenangkan dan ketidakpastian. Nggak pasti Pak. Jangan berharap kepada suamimu. Jangan berharap sepenuhnya kepada istrimu. Jangan berharap kepada anakmu. Ada orang berpikir begini, banyak anak banyak rezeki. Kalau nanti saya tua, anak saya 10, tiap bulan store 1 juta, 1 juta, 1 juta, saya ongkang-ongkang kaki dapat 10 juta. Halo. Rupanya satu ngasih 100, satu 50, anak terakhir 10.000. Ya punya dapat 2,5 doang. Aduh, nggak sesuai harapan. Percuma aku melahirkan dia. Yo, jadi orang tua nggak boleh gitu. Lihat kanan kirinya, lihat-lihat aja. Jangan-jangan dia pelakunya. Keadaan yang tidak menyenangkan dan ketidakpastian itu membuat harapan kita lewat Pak. Yang kedua, apa? Musuh pengharapan. Yang kedua apa? Mari kita lihat. Kekecewaan dan orang yang kecewa pasti bersungut-sungut. Orang yang kecewa omongannya pasti nggak benar. Betul nggak? Bapak kalau kecewa pakai baju hijau. Kalau bapak kecewa omongannya Pak, puji Tuhan aku kecewa. Ada nggak? Nggak ada Pak. Pasti gitu deh. Nyalahkan orang, nyalahkan diri sendiri. Terakhir, nyalahkan Tuhan. Datang ke gereja, nyalahkan pendeta. Nyalahkan penyambut tamu. Lagi setir mobil, nyalahkan lampu merah. Kucing lewat disalahin. Anjing lewat, dasar anjing. Ya memang saya anjing. Orang yang musuh pengharapan utama adalah apa? Kekecewaan. Semakin engkau kecewa, semakin engkau kecewa, semakin engkau bersungut-sungut, semakin bersungut-sungut, harapanmu akan hilang. Makanya Pak, mujizat dimulai dari sini. Dimulai dari mana? Nih, saya mau baca satu buku. Mujizat itu ada di mulutmu. Itu cukup bagus. Itu karangan sekitar tahun 1998, 97, 98. Saya baca buku itu, cukup bagus banget. Bagaimana seorang hamba Tuhan
Dari nol dia pelayanan sampai jemaatnya menjadi 10.000 orang. Kenapa? Dia percaya mujizat dari mulut. Jadi omonganmu itu menentukan nasibmu seperti apa. Omonganmu menentukan engkau terima berkat dan kehidupan atau tidak. Banyak orang kecewa, bersungut-sungut. Nomor ketiga Pak, yang bagian C. Musuh pengharapan itu apa? Ketidaksabaran menunggu jawaban Tuhan. Maunya kita instan. Pak, dengar dengan baik. Mujizat tidak membuat orang berubah. Tapi mujizat sangat kita perlukan. Tapi banyak orang terima mujizat, hidupnya tidak mengalami perubahan. Ada satu orang terima mujizat di tempat ini. Dia bukan orang anggota gereja kita. Terima mujizat tempat ini. Dokter katakan 2 angkat tangan, tidak bisa sembuh. Tapi datang sekali Tuhan sembuhkan. Komplikasi berat itu Tuhan sembuhkan. Tapi dengan terima mujizat, dia tidak datang ke gereja lagi. Dia justru hidup dalam duniawi. Sekarang jatuh sakit lagi. Kata Alkitab, kalau kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa, supaya yang lebih buruk tidak tertimpa atas kamu. Akhirnya apa? Harapannya jatuh. Sampai hari ini. Dan dia tidak pernah menghubungi saya. Karena saya pasti omelin dia. Saya ingatkan dia. Pak, ketidaksabaran kita menunggu jawaban Tuhan, itu membuat harapan kita semakin hancur. Engkau harus sabar dalam doamu. Engkau harus bertekun dalam doa kita. Kalau kita berdoa Pak, dengan benar Pak, Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Makanya kata Alkitab berkata, indah, tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Ada banyak orang memaksakan waktunya Tuhan. Sehingga itu, buah itu Pak, kalau dipaksa matang namanya mengkal. Kalau buah mengkal itu ndak enak. Tahu karbit? Karbit selain di sini buat peledak itu, meriam bambu yang besar itu. Karbit itu buat maksa buah cepat matang. Karena apa saya tahu? Mama saya penjual pisang. Jadi pisang itu kalau sudah tua, lama, mau dijual lama, dia dikasih karbit dulu. Kasih karbit 1 malam, besok sudah kuning semua. Jadi makanya kalau Bapak Ibu beli pisang, yang kuning semua, matang semua, itu karbitan. Tapi kalau pisang ada hijau, ada setengah matang, ada yang kuning, itu asli Pak. Daerah saya ketika ada orang pisang 1 lubang besar dikasih karbit. Lupa dia bahwa karbit itu adalah bisa meledak. Ketika dia lihat karbit sambil bawa obor, meledaklah itu semua pisang, hancur, nggak jadi dijual. Tuh, saudara-saudara, sabar. Tetap berdoa, tetap semangat. Karena apa? Kalau harapanmu engkau taruh kepada Tuhan, tidak mengecewakan. Amin. Yang bagian D, mari kita lihat. Apa itu? Merasa berjasa dengan Tuhan dalam pelayanan, tapi malah penuh kekecewaan. Tuhan, aku sudah buat ini loh. Aku sudah korban ini loh. Tuhan, ingat Tuhan ya, kemarin selama 4 hari, aku sudah kasih angpau anak-anak. Ingat Tuhan itu. Engkau harus balikkan angpau itu berlipat kali ganda buat saya. Pak, nggak dibalikin Pak model gitu. Karena Pak, motivasimu nggak benar. Tuhan, aku dapat kembalikan perpuluhan. Katanya perpuluhan bisa berlipat kali ganda. Motivasimu nggak benar. Itu bukan milikmu. Jangan nuntut. Itu milik Tuhan. Persepuluhan itu milik Tuhan. Jangan engkau tuntut. Tuhan harus begini. Aku sudah kembalikan. Berarti motivasimu seperti judi. Engkau pasang 100 mengharapkan 1 juta dapat. Banyak orang kasih persembahan seperti orang kasih judi. Dengan alasan berbicaranya hal rohani. Pak, kalau tetap kita setia, taat. Taat itu apa sih? Tunduk tanpa berbicara. Itu taat. Tunduk tanpa ngomel. Itu taat. Kalau kita melakukan sesuatu masih ngomel, itu tidak taat Pak. Penuh persungutan. Kalau engkau berikan persembahan, lakukan saja bagianmu. Bagian Tuhan, sudah hitung-hitungan Tuhan. Tuhan selalu engkau pegang sama firman. Orang yang memberi
pasti diberi. Tapi dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Kadangkala kita memaksakan Tuhan dengan cara kita, sehingga ujung-ujungnya kita kecewa. Kalau sudah kecewa, pengharapan kita habis. Makanya jangan merasa berjasa dalam pekerjaan Tuhan. Aku sudah buat ini Tuhan, aku sudah buat itu Tuhan, aku sudah habiskan waktuku, aku sudah habis melayani Tuhan, aku sudah buat ini. Kenapa kok seperti ini hidup saya? Pak, kalau konsepmu seperti itu, selamanya engkau tidak pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Kenapa? Engkau merasa berjasa dengan Tuhan. Lakukan tunduk otoritas. Tunduk itu tunduk tanpa berbicara. Tunduk itu berbicara. Taat itu berbicara. Tunduk tanpa omel-omelan. Buat aja. Ingat Abraham. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham, bawa anakmu dipersembahkan kepadaku. Siap Tuhan. Ketika ke gunung, kayu sudah ada, api sudah ada. Anaknya nanya, Pak, api sudah ada, kayu sudah ada, mana persembahannya? Kalau bapaknya ngomong, kamu bersembahnya, gimana kira-kira? Ishak lari tunggang langgang, Pak. Tapi Ishak tunduk, taat, tunduk tanpa berbicara. Saya bayangkan ketika Ishak diangkat bapaknya, diikat tangannya, diikat kakinya, ditutup matanya. Jangan Pak, bukan aku Pak. Tapi ketaatan, tunduk tanpa berbicara. Ishak itu diam. Ketika ditaruh persembahan itu bapaknya mulai ambil belati, memotong si Ishak. Tuhan langsung berkata, stop. Aku sudah tahu menguji imanmu, ketaatanmu sampai seperti ini. Aku sudah siapkan korban. Itu ada kambing jantan yang tersangkut tanduknya di belukar. Padahal sebelumnya belum ada kambing jantan, Pak. Artinya apa? Ketika kita tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan sepenuhnya, Tuhan sudah siapkan yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Bagian kita taat saja. Bagian Tuhan menyiapkan namanya mujizat. Amin. Itu dia. Mari kita lihat lanjut. Bagaimana bekerjanya pengharapan? Mari kita lihat. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita lihat di sana. Roma pasal 5. Kita baca. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Katakan, aku akan menerima kemuliaan Allah. Aku dibenarkan dan ditebus oleh darah Yesus. Ayat ketiga, mari kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pak, kalau orang tetap bersatu dengan Tuhan, hidupnya sungguh dengan Tuhan, Tuhan izinkan namanya ujian, kesusahan, kesulitan, doamu belum dijawab. Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan untuk apa? Supaya engkau semakin dewasa, supaya engkau semakin kuat, supaya engkau semakin tangguh. Jangan berpikir jadi orang Kristen yang semakin mencintai Tuhan, tidak ada masalah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata. Tapi Dia berjanji selalu menyertai kita. Amin. Nyanyikan. Tuhan tak pernah janji selalu biru, berjanji. Tampilkan lagu ini secepatnya. Tuhan tak
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Percaya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapanmu tidak mengecewakan. Amin. Sekarang kalau engkau sedang mengalami masalah, Tuhan izinkan. Dan ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidupmu, Tuhan katakan, engkau tahan uji. Tidak menjadi orang gampangan. Engkau sedang dididik Tuhan. Oke? Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapanmu tidak mengecewakan. Makanya jangan bersungut-sungut. Kenapa doaku belum dijawab? Kenapa anakku belum berubah? Kenapa suamiku belum ke gereja? Kenapa begini? Kenapa begini? Jangan bertanya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu bicara masalah, Pak. Bicara penderitaan. Bicara sesuatu yang kita hadapi yang sulit sekali. Itu akan menimbulkan ketekunan. Kalau engkau berharap dengan Tuhan. Kalau kita tidak berharap dengan Tuhan, yang ada cuma kecewa saja. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 18. Apakah isinya itu? Efesus 1 ayat 18. Mari kita baca. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu, apakah yang terkandung dalam panggilannya? Terus, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Supaya mata hatimu terang. Bagaimana mata hatimu terang? Diisi firman. Jiwamu diisi firman. Pikiran perasaanmu diisi firman. Amin. Katakan, jiwaku harus diisi firman. Supaya mata hatiku terang. Nih, mata kata terang itu artinya, Pak, terang itu artinya ada sukacita, ada damai sejahtera. Makanya kalau orang berharap dengan Tuhan, Tuhan akan berikan sukacita dan kedamaian di dalam hati dia. Terang mata hatinya. Oke. Apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Luar biasa. Contoh di Alkitab itu Elia. Elia tidak punya pengharapan sama sekali. Bahkan Elia mau bunuh diri. Di tengah mau bunuh diri, Tuhan jumpai dia. Abraham yang tidak punya pengharapan. Sudah bertahun-tahun menunggu anak. Tapi tidak mengalami anak. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan tetap tepati janjinya tepat pada waktunya. Doamu belum dijawab. Tenang. Tepat pada waktunya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Ini Bapak Ibu. Mari kita lihat ini rahasianya. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca. Kita baca 2-3. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehmu dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada. Perhatikan, di dalam Yesus pasti, Pak. Amin. Paham? Jadi jangan lepaskan pengharapanmu dari Tuhan. Tadi lagu apa? Lagi kedua tadi apa? Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Nana, nana, dunganku, engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita nyanyikan dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita baca lagi 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. Perhatikan ya, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya Dia mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin, Pak. Di dalam Yesus hanya ada kata ya. Makanya letakkanlah harapanmu kepada Tuhan. Kalau engkau letakkan kepada harapan kepada manusia, antara iya dan tidak, lebih banyaknya tidak, dan engkau akan kecewa. Satu ayat firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mazmur 62 ayat 5. Ayat ke 4, 5, 6. Ini aja, ayat 6 aja. Perhatikan. Kita baca 2, 3. Sebab daripadanya lah harapanku. Dalam Yesus kau tenang. Kalau hatimu hari ini tidak tenang, letakkanlah pengharapanmu pada Yesus. Dia akan menjaga imanmu dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Pagi hari ini Bapa di surga, kami berdoa kepada umat-Mu. Berkati mereka yang tidak punya harapan, mereka yang sudah hilang harapan, mereka yang sudah kecewa. Pagi ini Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam Yesus hanya ada kata iya untuk janji Allah. Selama ini kalau kami mengharapkan manusia, mengharapkan diri sendiri, mengharapkan kekuatan dan kepandaian kami akan menjadi orang-orang yang paling kecewa, orang-orang yang paling naas dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kuatkan roh kami, biar kami kembali berharap kepadamu, kepada Yesus adalah Tuhan. Terima kasih banyak. Kuserahkan mereka dalam tangan Bapa di surga. Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan tolong hidup mereka. Kasih-Mu yang besar ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ke dalam tangan-Mu aku serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.